Tapi kamu beda, kamu datang pas aku butuh, kamu dengerin aku curhat, kamu bikin aku ngerasa disayang banget. Aku cuma pengen kamu nggak ngerasa sendirian, itu aja. Tapi aku udah keburu nyaman sama kamu, aku takut kehilangan perhatian ini. Please jangan tinggalin aku ya. Aku nggak nyangka kita bisa sejauh ini. Kadang aku mikir, kalau kamu bukan suami orang, mungkin aku udah berani buat jatuh cinta lagi. Tapi sayangnya nggak bisa, kamu masih milik orang lain. Jangan ngomong gitu, yang penting kan aku di sini buat kamu. Kalau udah terlanjur nyaman dan saling sayang kayak gitu. Suami adalah surgaku. Bagus nih captionnya. Semoga banyak yang like. Pagi sayang, kopinya wangi banget, tapi jangan lupa sarapan. Nanti mahmu kumat lagi. Iya sayang, nih aku lagi nulis status biar semua orang tahu aku bersyukur punya suami kayak kamu. Oh iya, bagus-bagus. Kamu malu ya dipuji di depan orang? Enggak juga, cuma ya biasa aja, gak perlu diumbar kali. Aku tuh cuma pengen orang tahu kamu tuh suami terbaik. Kamu senyum dong, aku foto ini buat up di story. Duh, jangan sekarang deh, aku berangkat dulu ya. Kok buru-buru banget? Ah, perasaan kamu aja kali. Aku kan emang biasa berangkat jam segini. Ya udah deh, hati-hati ya. Aku berangkat ngajar nanti jam 9. Iya, kamu juga semangat ngajarnya. Romantis banget Gina. Ya ampun, mereka iri kali ya. Wah, tumben banget kamu mampir. Biasanya kan sibuk banget. Haha, iya sekalian lewat. Soalnya aku kepikiran mau bantu kamu promosiin studio ini. Kan banyak teman kantorku yang suka make up juga. Hah? Serius? Tapi istri kamu nanti marah nggak kamu baik gini ke aku? Hehe, dia malah suka. Tenang kalau aku bantu orang. Oke deh kalau gitu. Ya ampun, ini rambut acak-acakan banget kayak anak SMA. Sebelum berangkat emang harus disisirin dulu sama istri. Aduh, nggak sempet nyisir dulu tadi. Kalau istri kamu nggak bisa ngerawat kamu, mending aku aja yang ngerawat. Haha, jangan dong, nanti dia marah. Tapi makasih ya, kamu udah mau bantu promosiin usaha makeup aku. Soalnya semenjak suamiku meninggal, semua aku urus sendiri. Aku ngerti banget rasanya hidup sendiri, tapi kamu tenang aja. Aku di sini buat bantu kamu, biar usahanya makin maju. Bantu nemenin hari-hari aku juga kan, biar nggak kesepian. Haha, kamu bisa aja. Kamu wangi banget. Iya dong, aku kan suka ngerawat diri, biar kamu juga ingat aku tiap nyium baunya. Tada, ayam wokunya udah jadi. Pasti kamu suka, nanti aku masukin sambal juga biar makin lahap. Iya, pasti enak. Kamu kan jago masak. Kamu kok sibuk banget sama HP sih dari tadi? Hehe, iya, soalnya lagi banyak kerjaan tambahan. Lumayan buat nabung. Oh gitu, aku bangga banget deh punya suami kayak kamu. Sampai rela kerja mati-matian buat kebahagiaan keluarga kita. Aku sampai nulis di status tentang kamu sebagai suami idaman. Terus teman-teman pada bilang iri. Tuh, HP-nya bunyi lagi tuh. Penting banget ya? Hah? Oh ini, teman kantor minta data, lagi urgent katanya. Kok nggak diangkat? Kan kita mau makan, urusan kerjaan nanti aja. Sekarang urusan perut dulu. Ya udah nih, makan dulu. Aduh, ada apa ya sama Amanda? Kok tumben banget dia nelpon aku? Pikiran aku jadi nggak tenang. Aku harus ke kantor dulu ya, ada urusan bentar. Mas Erwin kok aneh banget sih? Amanda, kamu kenapa? Aku dapat pesan kamu lagi di rumah sakit. Aku jadi langsung ke sini. Maaf ya Mas Erwin, aku panik tadi. Temanku kecelakaan. Aku bantu urus administrasi, tapi malah drop sendiri. Ya ampun, kamu nggak apa-apa? Kelihatan lemes gitu. Udah makan belum? Belum, tadi cuma minum ini aja. Aku udah tenang sih sekarang. Cuma tadi agak shock. Udah, jangan mikirin berat-berat dulu. Yang penting kamu nggak apa-apa. Makasih ya, kamu udah bela-belain datang ke sini. Aku cuma nggak mau kamu kenapa-napa. Tapi kok kamu perhatian banget sih sama aku? Ini simpati atau kamu beneran peduli? Aku peduli, mungkin lebih dari seharusnya.
Sekarang tuh rambutku udah kayak singa tahu Vina. Untung kamu ngajak ke sini. Iya, biar suamiku makin sayang kan, biar makin kinclong dan awet muda. Iya dong, aku tuh pengen tetap kelihatan cantik di mata dia. Kamu tahu nggak, waktu dia update status tentang suami adalah surgaku, ternyata banyak yang komen dan bilang romantis. Aku jadi senang banget. Oh ya? Iya, aku nulis itu sambil mikir tentang Erwin. Dia tuh akhir-akhir ini sibuk, tapi tetap perhatian. Kadang kasihan, tapi dia malah nggak pernah ngeluh. Erwin tuh tipe-tipe suami idaman banget ya. Minggu depan aku ada acara keluarga. Kamu bisa nemenin beli baju nggak nanti weekend? Bisa sih, tapi aku nggak janji ya, soalnya kadang jadwalku bentrok sama Amanda. Amanda, yang penata rias itu, kamu kenal dia? Iya, tapi belum lama kenal sih. Oh gitu, aku sering lihat dia di status teman-teman juga. Katanya dia janda ya? Iya, janda muda. Semoga aja semua orang yang diuji tetap kuat. Kasian, masih muda udah jadi janda. Kita lanjut lagi ya, Kak. Nih, aku bawain makanan. Takutnya kamu belum makan. Wah, makasih banget ya. Tumben kamu perhatian sampai bawain makanan malam-malam gini. Aku kan kasihan. Kamu kemarin sempat sakit juga. Lagian gak jauh kok dari kantorku. Enak. Tapi kalau kamu yang nyuapin, mungkin lebih enak lagi. Kamu ini suka banget bercanda. Aku nggak bercanda, Kadang aku lupa rasanya diperhatiin kayak gini. Dulu suamiku nggak pernah peduli kayak kamu. Ya mungkin dia punya cara sendiri buat nunjukin rasa sayangnya. Bisa jadi kan? Tapi kamu beda. Kamu datang pas aku butuh. Kamu dengerin aku curhat. Kamu bikin aku ngerasa disayang banget. Aku cuma pengen kamu nggak ngerasa sendirian, itu aja. Tapi aku udah keburu nyaman sama kamu. Aku takut kehilangan perhatian ini. Please, jangan tinggalin aku ya. Aku nggak nyangka kita bisa sejauh ini. Kadang aku mikir, kalau kamu bukan suami orang, mungkin aku udah berani buat jatuh cinta lagi. Tapi sayangnya nggak bisa. Kamu masih milik orang lain. Jangan ngomong gitu. Yang penting kan aku di sini buat kamu. Kalau udah terlanjur nyaman dan saling sayang kayak gini, apa kamu masih belum mau ninggalin istri kamu itu? Entahlah, kadang yang salah pun rasanya benar. Aku belum bisa menentukan pilihan. Kita nikmatin dulu momen kayak gini. Kalau aku udah siap, aku bakal ninggalin istriku. Oke, aku tunggu. Tapi malam ini kamu nginep ya di sini. Iya, aku di sini nemenin kamu sampai pagi. Gak usah diangkat. Pokoknya malam ini waktunya kamu khusus buat aku. Nah, ini ya rumusnya. Kalian catat yang rapi. Nanti keluar di ulangan minggu depan. Bu, ibu nggak apa-apa. Kok mukanya pucat banget dari tadi? Nggak apa-apa, nak. Ibu cuma lagi kurang tidur aja. Semalam nggak bisa tidur jadi begadang. Gara-gara ngoreksi tugas kami ya, Bu? Enggak juga. Ibu cuma kepikiran aja. Tapi udah nggak apa-apa kok. Kalian gak usah khawatir. Kemarin aku lihat status Facebook ibu, isinya romantis banget. Suaminya pasti perhatian banget ya? Iya, suami ibu orangnya baik. Cuma belakangan ini agak sibuk kerja, jadi jarang di rumah. Kalau ayahku kerja terus, gak pulang-pulang, aku suka kangen. Ibu gak kangen sama suami ibu? Kangen sih, tapi kadang kangen gak bisa selalu diobatin dengan bertemu. Kadang cukup doa aja, biar dia dijaga sama Tuhan di luar sana. Ibu romantis banget sih. Semoga nanti aku juga dapat suami yang kayak suaminya Ibu Gina. Amin, semoga ya. Tapi inget, yang penting bukan cuma sayang, tapi juga setia. Oke, udah waktunya istirahat. Jangan lupa dipelajari lagi pelajaran hari ini di rumah. Baik, Bu. Ini saladnya masih seger gak, Bu? Masih, Bu. Baru panen tadi subuh. Bukan sisaan kemarin. Nih, tomatnya bagus-bagus juga. Kita beli sekalian buat sambal, mau nggak? Boleh, aku juga udah lama gak makan sambal. Ya udah sekalian tomatnya ya, Bu. Ini belanjaannya, totalnya jadi 5.000. Nih, Bu, makasih ya. Sama-sama.
Gina, jangan kaget ya. Tapi kamu lihat ke arah boboan di ujung sana. Hah? Kenapa emang? Di situ ada Erwin. Hah? Mana? Itu yang lagi milih apel sama perempuan pakai topi. Itu Amanda. Iya, aku rasa itu dia. Ih, kamu milihnya yang sama-sama terus. Hehehe. Mungkin cuma miripin, aku nggak yakin. Gina, itu beneran dia. Ayo kita samperin mereka biar kamu percaya. Gak perlu, aku nggak mau bikin keributan. Jadi selama ini dia selingkuh. Udah, jangan nangis di sini. Kita pulang aja dulu ya. Aku nggak akan nangis, Pin. Aku udah benar-benar kecewa dan gak sudi memaafkan orang yang udah ngecewain aku. Maaf ya, aku kemarin nggak pulang, soalnya ada meeting di luar kota. Ini tadi mobilku juga bocor, jadi nunggu tambal dulu. Oh gitu, makanya nggak sempet kabarin ya? Iya, HP ku lowbat dan lupa bawa charger. Baru bisa dicas karena minjem ke temen. Padahal aku sempet khawatir loh kamu nggak ada kabar sama sekali. Maaf ya sayang. Aku udah masak, kamu mau makan sekarang? Enggak deh, aku udah makan di luar tadi. Oh, makan di luar ya? Sama siapa? Sama klien kan, aku bilang lagi banyak proyek. Proyek yang di pasar. Maksudnya? Tadi pagi aku ke pasar, aku lihat kamu sama perempuan. Kalian ketawa bareng beli buah. Hah? Mungkin kamu salah lihat. Mana mungkin aku ke pasar pagi-pagi. Yakin aku salah lihat. Lucu ya kamu itu. Udah ketangkep basah, masih aja ngelak. Gina, tolong jangan mikir aneh-aneh. Aku sayang sama kamu. Aku nggak ada apa-apa sama wanita lain. Kadang sayang itu bukan kata, tapi bukti. Dan aku baru sadar, bukti yang aku lihat hari itu bener-bener sakit. Aku bisa jelasin, tapi nggak sekarang. Aku capek banget. Iya, istirahat aja. Aku juga mau istirahat dari semua kebohongan ini. Kenapa Gina bisa tahu aku jalan sama Amanda ya? Aduh, gimana ini? Gawat. Amanda, aku masuk ya. Masuk aja. Aku bawain uang buat kamu bayar apartemen sama hadiah juga. Aku emang nggak bisa ngasih kepastian, tapi apapun yang kamu mau bakal aku kasih. Aku nggak minta, kamu nggak perlu lakuin itu. Aku cuma pengen bantu biar kamu nggak pusing kalau usaha makeup kamu lagi drop. Pasti capek juga kan nyari uang sendiri. Capek iya, tapi yang paling capek tuh ngerasa cuma jadi simpanan doang. Maksud kamu apa? Aku bukan tempat pelarian. Aku nggak anggap kamu gitu kok. Aku cuma bingung. Aku sayang kamu, tapi aku juga masih punya tanggung jawab di rumah. Haha, sayang, tapi nyakitin. Itu lucu ya? Aku cuma pengen kamu sabar. Nanti pasti aku cari jalan. Udah cukup, aku nggak mau terus gini. Aku butuh hidup normal. Dan sekarang ada cowok yang serius sama aku. Jadi aku mau coba buat buka hati lagi. Jadi kamu nyuruh aku pergi. Iya, aku nggak mau terus sembunyiin hubungan salah ini. Tapi aku udah mengusahakan semuanya buat kamu. Kamu nggak berusaha apa-apa. Kamu cuma nyari tempat sembunyi dari rasa bersalah. Tapi istriku udah tahu soal hubungan kita dan dia marah. Aku nggak mau kalau kamu juga ninggalin aku. Itu resiko kamu lah. Aku nggak peduli. Sekarang aku minta kamu pergi dari sini. Gina sayang, aku tahu aku salah besar, tapi aku benar-benar mau berubah. Aku udah nggak mau ngulangin semua kebohongan itu lagi. Berubah? Kamu pikir segampang itu? Aku udah lihat semuanya. Transferan atas sama kamu ke rekening Amanda setiap hari, tiap bulan, nominalnya juga nggak kecil. Iya, itu salahku. Aku kasih dia uang bukan karena sayang, tapi karena aku ngerasa bersalah. Aku cuma pengen bantu, tapi malah keterusan. Jangan bohong lagi, kamu bantu biar dapat pelukan dia di apartemen kan? Kamu pikir aku nggak tahu? Aku nggak bisa bela diri, tapi aku bersumpah sekarang aku cuma pengen sama kamu. Aku pengen kita balik lagi seperti dulu. Aku rela ngelakuin apa aja asal kamu maafin aku. Kamu baru ngomong gitu karena dia ninggalin kamu kan? Karena sekarang kamu nggak punya tempat lain buat pulang selain rumah ini. Nggak, bukan gitu. Aku sadar aku salah setelah lihat kamu terus sabar, terus percaya sama aku meski aku nggak layak. Aku cuma pengen tebus semuanya. Tebus? Udah nggak bisa. Kamu udah hancurin semuanya. Aku bukan cuma kecewa, aku jijik sama kebohongan yang tiap hari kamu tutupin seolah-olah kamu suami terbaik buat aku. Gina, tolong maafin aku. Kita bisa mulai dari awal. Aku janji nggak bakal nyakitin kamu lagi. Gak semua luka bisa sembuh dengan permintaan maaf. Ada yang harus dibiarkan pergi biar gak terus berdarah. Aku
Aku mohon jangan tinggalin aku. Aku udah kehilangan semuanya. Aku bukan pilihan buat kamu. Mulai malam ini aku balik ke rumah orang tuaku. Gina, aku tahu kamu capek dengar kata maafku, tapi izinin aku ngomong sekali ini aja. Aku udah gak marah, tapi aku juga udah gak punya rasa apapun lagi buat kamu. Aku kehilangan semuanya karena kesalahanku sendiri. Aku pikir waktu itu bisa ngembalin kamu, tapi ternyata nggak bisa. Penyesalanmu datang pas semuanya udah hilang. Aku udah gak bisa ngeliat kamu sama kayak dulu. Aku cuma pengen kamu tahu, aku masih cinta sama kamu. Gak ada hari tanpa mikirin semua yang aku udah hancurin. Cinta tanpa setia itu menyakitkan. Kamu bilang cinta, tapi tanganmu melingkar di orang lain. Gimana aku bisa percaya lagi? Aku ngerti, aku gak maksa kamu maafin aku. Aku cuma pengen kamu bahagia meski bukan sama aku. Bahagia itu sederhana. Kadang cuma butuh ketenangan, sesuatu yang dulu gak bisa aku dapetin waktu sama kamu. Jadi ini akhir dari kita ya. Aku gak mau bilang ini akhir, aku cuma mau mulai lagi, tapi tanpa kamu. Ini buat kamu terakhir kali aja. Aku gak mau jadi istri yang terus nulis suami adalah surgaku, tapi hidup di neraka. Sekarang biarin aku jalan sendiri.